Saya percaya setiap orang yang buka warung pun di depan rumah kita, itu mereka juga nggak punya modal awalnya. Tapi kenapa mereka bisa? Karena mereka mencari jalan untuk mereka bisa buka warung. Perkenalkan, Lacu, platform digital pembekalan generasi milenial untuk Anda. How to turn your passion into your career. Pastinya ya komitmen ya udah pasti. Gue nggak tahu nih passion gue di mana dan gue nggak pernah tahu juga kayak gue bisa punya minat untuk belajar di mana. Bisa cuan berapa? Tapi kita jarang bertanya resikonya sebesar apa. Jadi we have to be wise. We have to know what to invest, ya kan? Kita maunya tuh apa gitu. And now is the best time to invest, by the way gitu. Bergabung dan ikuti gerakan Melaju Bersama demi menuju Indonesia lebih maju. Basically sebelum aku kuliah pun, kalau kita bicara tentang masalah pengalaman kerja, sebenarnya waktu SMA pun aku udah banyak banget mengalami yang namanya mencari kerja gitu. Jadi aku udah pernah jadi IO waktu SMA, kemudian jadi pagar ayu, kemudian aku juga pernah jadi part-time model gitu, jadi dibayar untuk jadi model baju gitu. Terus kemudian waktu kuliah, aku pernah menjalankan juga bisnis multi level, yang mungkin bagi sebagian orang itu sebagai sebuah bisnis yang tabu, tapi aku jalani waktu kuliah dan I got a lot of money juga dari sana karena aku menjalankannya dengan hati gitu ya. Terus kemudian dari multi level itu aku juga mencoba untuk PO Bangkok gitu. PO Bangkok itu tuh masih kuliah gitu. Jadi memang kerja. Kenapa sih kalau ditanya kenapa orang tuh bekerja ya? Itu pasti ada behind-nya, itu pasti ada why gitu. Nah, kalau ditanya sebenarnya apa yang membuat orang itu semangat bekerja, itu adalah why-nya ini gitu. Apa why-mu gitu? Kenapa kamu bekerja? Ada orang why-nya macam-macam. Ada yang kayak untuk mengisi waktu luang, ada yang mungkin untuk mengembangkan kreativitas mereka, ada yang hobi gitu kan. Kalau aku pribadi dari dulu aku bekerja itu karena aku membutuhkan uang. Dan menurut aku mungkin motivasi membutuhkan uang ini yang menjadi sumber kekuatan gitu ketika kita bekerja gitu, karena aku merasa aku tidak mau membebankan orang tua dan aku pengen nyenengin mama papa di masa mudaku. Jadi aku bekerja segiat mungkin di saat teman-teman aku itu bersenang-senang dalam tanda kutip ya, maksudnya mereka kuliah, kemudian mereka bisa shopping gitu, kemudian mereka bisa jalan-jalan, aku nggak bisa gitu karena aku benar-benar sibuk bekerja gitu. Tapi kalau ditanya lagi, di flashback lagi, am I regret gitu, maksudnya aku nyesel nggak sih? Aku nggak pernah nyesel dengan apa yang sudah terjadi gitu kan. Tapi kalau misalnya aku boleh mengulang lagi, aku akan memperbaiki apa yang sudah aku lakukan, itu yang pasti. Nah, kemudian ketika aku PO Bangkok, sebenarnya aku kecentok dengan namanya modal gitu, karena aku nggak punya modal. Jadi buat semua yang di sini, semua orang yang mungkin mau build bisnis, itu pasti pertama kali yang ditanyain itu selalu nggak punya modal nih, gimana dong gitu. Dan menurut aku itu bukan satu penghalang semua orang gitu, setiap manusia gitu untuk membuka bisnis gitu. Saya percaya setiap orang yang buka warung pun di depan rumah kita, itu mereka juga nggak punya modal awalnya. Tapi kenapa mereka bisa? Karena mereka mencari jalan untuk mereka bisa buka warung gitu. Nah, itu yang membuat mereka punya jalan tuh gimana? Aku nggak ngerti. Balik lagi, why-mu. Kalau kamu memang membutuhkan uang, kamu akan mencari segala macam cara. Ibarat kata, misalnya tikus nih, dia terkurung di sebuah ruangan, dia akan mencari berbagai macam cara untuk dia keluar dari ruangan itu gitu. Dia tidak akan merasa bahwa ya aku di ruangan nih gitu, ya udah aku mati aja di sini, nggak mungkin. Pasti tikus akan berusaha menggerigiti sesuatu untuk supaya dia bisa keluar dari ruangan itu. That's why kita harus cerdik juga gitu. Kita harus berpikir gimana nih caranya kita bisa bekerja tanpa mungkin kita nggak punya modal. Nah, waktu itu yang aku lakukan, kalau memang beberapa orang di sini pernah baca sharingan aku di The Overty, aku pergi ke toko di Pasar Atom, aku masuk ke toko-toko, dan aku kenalan sama ownernya. Jadi aku mencari toko yang ada ownernya gitu ceritanya ya. Terus aku waktu itu masih kuliah, aku nggak kenal siapa-siapa, dan I'm not influencer, jadi aku nggak kenal siapapun gitu. Aku datang, aku bilang sama Cik-nya, kayak, Cik, aku boleh jadi reseller nggak gitu, aku mau jualan bajunya di teman-temanku. Dan dia bilang, oh boleh gitu kan. Zaman dulu syarat reseller nggak sesusah sekarang sih. Zaman sekarang kan harus ngambil 12, harus begini gitu kan. Zaman dulu tuh lebih simpel gitu. Ceknya bilang, oh nggak apa-apa, kamu pakai aja, kamu foto di ruang ganti aku, nanti aku potong 20.000 dari harga aku jual. Yaudah, dari harga 20.000 itu, dari untung yang aku punya 20.000 itu, aku kumpulin pelan-pelan. Dan setiap hari aku kuliah, aku ada libur, aku ke Pasar Atom begitu. Sampai akhirnya aku lulus kuliah. Waktu lulus kuliah aku langsung daftar di Sheraton. Kenapa aku kerja di hotel? Karena gajinya gede. Zaman dulu ya, sekitar
7 tahun lalu ya, 7-8 tahun lalu tuh gaji di hotel itu sudah start dari 3,5 juta, which is itu sangat tinggi sekali gitu, karena UMR cuma 1,7 kalau nggak salah. Dan aku merasa it's a big money gitu buat aku. Dan waktu di Sheraton pun sebenarnya aku tetap merasa nggak puas dengan apa yang aku dapat gitu, karena aku juga masih harus bantu mamaku cicil mobil dan aku juga harus menghidupi kehidupanku sendiri gitu. Aku merasa ini nggak cukup deh gitu. Aku tetap jualan PO Bangkok gitu. Dan lucunya bahkan ketika aku lagi kerja di Sheraton, aku tuh jualan bajuku di mbak-mbaknya Sheraton gitu. Jadi aku tuh kerja, aku bawa bengkelan gitu, aku bawa tas ransel gitu ya. Terus aku mbak, aku habis kulaan nih di Bangkok gitu. Terus ya mbak-mbaknya Sheraton belanja dan mereka ngebond di aku sampai 1 bulan gitu kan. Mbak-mbak kan mereka ada hitungannya kan buat belanja gitu. Dan it's okay gitu. Aku benar-benar suka cita gitu menjalaninya gitu. Terus apa itu namanya? Aku tuh dibesarkan di keluarga yang tidak kaya gitu, tapi mamaku selalu mengajarkan aku adalah tidak perlu malu dengan keadaan gitu, karena kita tidak pernah minta makan sama orang. Yang pasti jangan pernah malu kalau kamu itu kerja gitu. Jadi itu aku pegang prinsip itu sampai sekarang gitu, karena aku tidak sedang mengemis di depannya orang. Itu harus kalian tanamkan juga, dan aku tanamkan itu ke Ashley dari kecil. Kayak aku selalu bilang sama Ashley, mama itu kerja dari kecil gitu. Kenapa? Karena mama senang kalau mau dapat uang sendiri, dan akhirnya pemikiran itu tuh tertanam deh sama Ashley dari kecil sekarang gitu. Jadi dia punya uang angpau, dia punya uang kalau dapat hadiah dari neneknya atau dari emaknya gitu. Sama dia disimpan, dia bilang dia mau tabung, nanti dia mau buat kerja, mau buat beli apa. Jadi aku tanamin itu juga dari kecil karena aku diajarin mamaku kayak gitu. Nah, di Sheraton itu aku kerja sebagai guest relation dan sebagai reception, which is teman-teman aku waktu itu masih sekolah bahasa di Cina, terus kemudian ada yang mungkin ngambil S2, dan aku nggak punya uang untuk melakukan itu semua. Aku kerja sebagai reception dan udah mengalami pengalaman yang pernah aku ceritakan juga gitu. Aku pernah dilempar uang 500.000 sama orang yang check-in, kemudian aku pernah dimarahin, dituding sebagai seakan-akan aku salah gitu ya di reception gitu. Dan aku berteman dengan banyak orang gitu dari mungkin dalam tanda kutip mungkin banyak orang yang merasa kayak kok mau sih duduk sama bapak-bapak bellboy. Jadi kalau bayangin kalian ke hotel terus kayak itu mas-masnya bellboy, aku tuh duduk makan sama mereka. Dan bahkan di kamar Sheraton waktu lagi istirahat aku tidur sama mbak housekeeping, and that's okay gitu. Aku merasa they are my friend. Dan aku inget banget ada satu mas-mas di concierge di bellboy itu yang bilang gini sama aku, ini pertama kali gitu ya, aku bukan lagi rasis tapi aku lagi ngomongin cerita ya. Cici itu satu-satunya Cici Chinese gitu kan, yang mau duduk makan sama kita gitu. Selama ini kalau ada anak marketing atau anak-anak yang Chinese, itu nggak pernah mau duduk sama anak-anak bellboy gitu. Dan aku merasa kayak, why gitu, kayak dia human gitu, kayak nggak ada yang salah dengan itu. Dan sampai sekarang aku balik Sheraton, aku masih deket banget sama mereka. Dulu sebelum pandemik bahkan, kalau aku ke Sheraton, aku pelukan loh sama mas-mas, sama mbak-mbak yang deket sama aku gitu. Cuma sekarang pandemik paling cuma gini aja ketemunya gitu. Dan masih hubungan baik sampai sekarang sama mereka. Jadi itu sekelibat cerita pengalaman aku setelah aku lulus.